Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan. Di minggu yang indah ini, di minggu kedua di bulan Desember, kita kembali dikumpulkan untuk sama-sama beribadah di rumah Tuhan. Tak terasa Bapak Ibu ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Tinggal ya sekitar 2 mingguan lagi ya, kita melewati tahun ini. Puji nama Tuhan, perjalanan begitu panjang sepanjang tahun ini, lika-liku kehidupan kita lewati bersama. Banyak hal yang kita lewati, baik suka duka, pergumulan, sukacita, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita pegang, yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kasih-Nya terus dilimpahkan atas setiap kita. Terbukti kita ada sebagaimana kita ada pagi ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau bawa ucapan syukur kita pada Tuhan di pagi yang indah ini, untuk kita menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Dia sudah sangat-sangat baik buat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Kita ucapkan syukur atas kebaikan-Nya, atas kemurahan-Nya, atas kasih-Nya yang dilimpahkan buat setiap kita. Banyak hal yang telah terjadi sepanjang tahun ini Tuhan, tapi kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami. Kemurahan-Mu selalu ada buat kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan di penghujung tahun ini. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Ampuni buat segala dosa dan salah kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami, agar kami layak terus dalam anugerah-Mu, tinggal dalam anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di ibadah pagi ini, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas segala pujian kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak dipuji, disembah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupanku sepanjang tahun ini. Engkau begitu baik Tuhan, Kau begitu baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan berjalan sama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidup. Rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kaulah Bapa yang sangat mengerti akan kehidupan kami. Amin Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupanku Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, Yesus Tuhan. Kami angkat suara tinggikan nama-Mu, Yesus.
Haleluya. Urapilah kami Tuhan, penuhilah kami ya Roh Kudus. Jamah kami, penuhlah kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kau yang terus menjamin kehidupan kami. Engkau yang terus mencukupi segala apapun yang kami perlukan Tuhan. Walaupun dalam keadaan dunia yang tidak menentu, tapi Tuhan yang terus menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur di penghujung tahun ini. Dan kami mau terus memuji-Mu. Kami mau terus mengangkat suara meninggikan Engkau Tuhan. Bernyanyi bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk terima pujian penyembahan kami. Layakkan setiap kami umat-Mu pagi ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Dan bertahtalah di atas segala pujian kami. Dan Engkau disenangkan melalui ibadah kami pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Kita mau mengangkat suara kita meninggikan Dia di tempat ini lebih lagi. Angkatlah suaranya. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan, angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Bilang sama kiri kananmu, tak perlu khawatir, tak biasa gerakan kaki, amin. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah, tak perlu khawatir, tak biasa. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, amin. Mari lebih lagi, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan seru. Tanggalkan segala beban. Amin. Tak perlu khawatir. Mari gerakkan kakimu. Gerakkan. Menarilah buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah, tak perlu khawatir, tak biasa. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesaran, amin. Dia kuat dan penuh dengan kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, amin.
bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Pujian ini menyatakan kita mau bernyanyi buat Dia. Terus tak perlu khawatir akan apa yang terjadi nanti ke depan. Dunia boleh mengatakan 2023 resesi, keadaan ekonomi goncang, orang mulai khawatir. Orang yang menjalani usaha bekerja pun khawatir, jangan-jangan PHK bertambah nih. Iya kan? Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu khawatir, sebab kehidupan kita Tuhan yang jamin. Amin. Dia yang membentuk kita dengan tangannya, maka Dia juga yang akan mencukupi segala apapun yang kita butuhkan. Kita naikkan pujian ini, hatiku percaya. Naikkan pujian ini dengan semangat, dengan penuh iman di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, hatiku tetap percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamin kehidupanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Katakan hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Oh, haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Dia mazmurku, Dia gunung batuku. Sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Katakan dengan imanmu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan dengan sungguh-sungguh, kasih setiamu tak pergi. Dengan penuh iman katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tak akan pernah pergi dari kehidupan setiap kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Puji nama Tuhan. Iman kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, karena kasih setianya tak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita, anak-anak yang dikasihinya. Puji Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita butuh firman-Nya yang akan terus menguatkan kita, menambah keteguhan iman percaya kita. Dan karena itu mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita selebar mungkin untuk kebenarannya masuk, tinggal, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kita, agar hidup kita menggenapi firman Tuhan. Bahkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dunia boleh tidak menentu, dunia boleh makin mencekam, tapi hidup kita menjadi sebuah tanda mujizat
bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita dengan begitu luar biasa. Sehingga makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar kita dipenuhi oleh firman-Nya saat ini. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam kehidupanku. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali dalam hadirat Tuhan, saya undang kita sebagai berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. 'Mu. 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 '
Ini yang kami rindukan Tuhan. Firman-Mu tidak ada yang gugur dalam kehidupan kami. Setiap langkah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan setiap perbuatan hidup kami adalah firman-Mu. Sehingga menjadi bukti, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa sesungguhnya yang ada di dalam kami adalah Engkau Yesus, Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang sanggup buka jalan tiada jalan, yang sanggup memberikan yang terbaik, sekalipun gunung-gunung beranjak, bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan melalui kuat kuasa Roh-Mu. Dan biarlah saat hari ini kami rindu Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, ada hal yang baru yang memulihkan hidup kami, yang membawa kami kepada satu perubahan yang lebih dari yang lalu, sehingga kami tetap ada dalam rangkaian rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup kami di bumi ini. Sehingga saatnya nanti ketika kami menuju kepada kekekalan, Engkau Tuhan yang berkata, masuklah hambaku. Engkau sudah melakukan yang terbaik. Engkau sudah membawa yang terbaik, persembahan yang hidup dari hidup-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami semua. Biarlah saat hari ini urapan-Mu yang baru tercurah bagi kami semua. Saat hari ini biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan melawat kami semua. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagi yang mendengarkan siaran ini secara online juga, saya katakan shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak Ibu, sidang jemaat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tahun ini adalah tahun kesehatan rohani, the years of spiritual health. Salah satu tema yang akan kita belajar hari ini adalah hidup dalam berkat Tuhan. Kalau kita mendengar tema ini, satu tema yang membuat kita termotivasi, membuat kita terus ingin belajar bagaimana kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita mau membaca satu kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 13 sampai dengan ke-14. Dikatakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat ini mengatakan satu hal yang luar biasa, satu pernyataan, satu kepastian bahwa Yesus Kristus yang kita sembah telah membuat hidup saya, hidup saudara ada di satu area yang baru, yaitu area berkat dan bukan area kutuk. Karena itu tema hari ini katakan hidup dalam berkat Tuhan. Pagi hari ini ingin saya bagikan begini. Saat kita belajar tentang hidup dalam berkat Tuhan, satu tujuan yang pasti adalah kita ingin diri kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita ingin diri kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi hari ini sebelum kita masuk lebih lagi, saya ingin bagikan satu hal.
Banyak dari kita seringkali tidak memegang satu kepastian iman, satu keyakinan iman. Seringkali kita goyah di dalam hal keberadaan diri kita di dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan hari ini, satu hal yang pasti, ketika firman ini dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini, artinya telah memindahkan kita kepada area berkat. Amin. Sekarang kita lihat lagi satu ayat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan baru. Artinya, area yang kita masuki adalah area berkat Tuhan. Di sini yang saya mau katakan, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil Kristus. Saat kita menerima Dia, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita berpindah di area berkat. Disitulah kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ini kita harus memiliki keyakinan. Karena banyak dari kita ketika menghadapi banyak hal, mulai berpikir, apakah saya ini adalah orang yang terkutuk? Kenapa banyak hal yang sulit yang terjadi dalam hidup saya? Padahal orang ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau toh terhadap keselamatan, kita yakin bahwa ketika kita menerima Dia, maka kita menjadi orang yang dibenarkan, diselamatkan. Sudah seharusnya kita juga percaya ketika kita menerima Dia, kita ada di area berkat Tuhan. Amin. Jadi engkau yang hari ini ada di sini, engkau yang duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, ataupun yang ada di rumah, saya mau katakan hari ini, ketika engkau percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dan saya ada di area berkat Tuhan. Amin. Keyakinan yang kokoh harus timbul dari diri kita sendiri. Mari kita lanjutkan lagi. Ayat firman Tuhan memberikan kepastian bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ada di area berkat. Sekarang kita mau belajar begini, sebelum kita akan masuk dalam satu kisah di Alkitab ini. Kita mau ketika kita ada di area berkat Tuhan, yang ada adalah satu konsistensi, terus menerus kita ada di area tersebut. Kita tidak keluar, tetapi kita terus menerus ada di area berkat Tuhan. Sehingga benar-benar diri kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini yang ingin saya bagikan begini. Kerinduan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah kerinduan yang perlu kita wujudkan. Tetapi di dalam area berkat, seringkali kita yang memposisikan diri kita keluar dari area tersebut. Sehingga Tuhan tidak bisa bekerja maksimal, Tuhan tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidupmu karena engkau keluar dari area tersebut. Engkau rindu ingin menjadi berkat, tetapi engkau sendiri yang keluar dari area berkat tersebut. Padahal ketika engkau ada di dalam Kristus Yesus, engkau ada di area berkat yang sudah pasti, yang sudah dijaminkan oleh firman Tuhan, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi seringkali kita yang keluar dari area berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga kita rasakan, oh banyak kehilangan yang saya hadapi. Banyak pergumulan yang seolah-olah tidak pernah berhenti. Padahal sebenarnya ada hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita sendiri yang mulai keluar dari area berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita mau belajar hari ini dari kisah tentang keluarga Elimelek. Kita akan baca di dalam kitab Rut, ya. Perlahan-lahan kita akan baca Rut pasal 1
ayat ke-1 sampai dengan ke-6 dulu kita baca. Nanti kita lanjut ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, ya, di tanah perjanjian, di tanah yang sudah Tuhan pilihkan, di tanah yang sudah Tuhan kehendaki menjadi tempat atau wilayah bagi orang Israel untuk berkeluarga, untuk bertumbuh kembang, memiliki anak, beranak cucu, dan juga mengembangkan bisnis, pekerjaan, pertanian, mungkin peternakan, dan lain sebagainya. Lalu ketika ada kelaparan itu, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Baru kata Moab sudah jatuh. Dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Siapa namanya? Kepala keluarganya Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, mereka mulai mungkin membeli rumah, mempunyai satu pekerjaan yang baru atau bisnis yang baru. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian matilah Elimelek, kepala keluarganya mati. Suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Cukup lama waktunya ya. Dari suami datang ke Moab dengan harapan bahwa bisa mendapatkan hal yang bagus, ternyata bukan kebaikan yang mereka lihat, tetapi justru kematian dari Elimelek sebagai kepala keluarga. Ya, notabene yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Akhirnya tinggallah Naomi dengan kedua anaknya. Kemudian kedua anaknya ini dikawinkan dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Tetapi yang lebih tragis lagi terjadi. Lalu matilah juga keduanya. Nah, kedua anak laki-laki ini juga mati. Ya, ini Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, coba kita bayangkan. Udah merantau pergi ke tanah yang seolah-olah menjanjikan, tetapi kemudian di sana habis semuanya. Ya, bukan saja harta benda, tetapi juga orang-orang yang dikasihinya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh, full, aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, ya, empty handed, Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi kita dapat perhatikan di sini dengan tangan penuh. Wah, ternyata keluarga ini bukanlah keluarga yang biasa-biasa saja. Dari masa kelaparan yang ada, mereka itu sudah punya planning
bagaimana keluar untuk mengatasi situasi kelaparan yang ada dan untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka keluar dari tanah Kanan tersebut, tanah perjanjian, tanah yang sudah dikehendaki oleh Tuhan untuk mereka tinggal sebagai orang Israel. Mereka keluar dari tanah tersebut dengan tangan yang penuh. Bukan tangan yang kosong, dengan tangan yang penuh. Berarti mereka juga membawa harta benda mereka. Mereka juga membawa banyak hal, kekayaan mereka untuk mereka pergi ke Moab dan memulai hal yang baru. Tetapi tragisnya, semuanya itu hilang. Dikatakan oleh Naomi, bukan saja keluarga, tetapi semuanya habis. Dikatakan bahwa dengan tangan penuh aku pergi, dan dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Kita lanjutkan lagi. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. 10 tahun. Balik ke kampung halamannya, ke tanah perjanjian. Ternyata di sana Naomi menemukan bahwa sudah mulai musim menuai jelai. Ada hal yang Tuhan kerjakan di kampung halaman Naomi ini. Ada satu hal yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan selalu ada di area berkat tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saya katakan satu kisah yang tragis. I went out full and the Lord has brought me home again empty. Dengan tangan full. Dipulangkan Tuhan dengan tangan kosong. Mungkin ada di antara kita semua yang mengalami hal itu. Dengan tangan full, kita melakukan banyak hal. Tetapi akhirnya kita kembali kepada Tuhan dengan tangan kosong. Benar? Kita sudah berupaya, kita melakukan banyak hal. Dengan persiapan yang kita lakukan, dengan uang yang kita persiapkan, tetapi akhirnya dengan tangan full kita coba melakukan banyak hal, tetapi Tuhan membawa kita kembali, menyadarkan kita kembali dengan tangan yang kosong. Ya Tuhan, kekuatanku sudah habis, aku sudah gak berdaya. Aku sudah kehilangan segala sesuatu, lost everything. Aku kembali kepadamu Tuhan. Ada yang pernah mengalami begitu? Ya. Termasuk saya. Mari kita belajar lagi. Oleh karena itu, kita perlu belajar agar hidup kita selalu dalam area berkat Tuhan. Kenapa? Ketika kita rindu ingin menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus belajar bagaimana kita hidup dalam area berkat Tuhan. Sehingga terjadi satu kesinambungan saat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin katakan hari ini saudara, kelaparan itu terjadi di tanah yang Tuhan sudah tentukan. Terjadi. Saya mau katakan hari ini juga, ketika engkau ada di area berkat, engkau menjadi orang percaya, ada hal yang mesti kita pahami. Yang namanya pergumulan, kesulitan itu akan selalu ada sebagai satu irama kehidupan. Amin. Wah Pak, irama kehidupannya itu irama kesedihan. Yang ada hanyalah air mata. Saya ingat satu lagu begini. Setelah aku menderita sekian lamanya, dalam penderitaan imanku dikuatkan, ketika tangan Tuhan
telah menjamahku, ku bebas dari segala derita. Ini kekristenan. Kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di area yang Tuhan sudah berikan, jangan berpikir semuanya akan baik-baik saja. Ada satu irama kehidupan, ada satu pergumulan, ada satu kesulitan. Untuk apa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi? Tentu ada maksud dan tujuannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tanah perjanjian tersebut yang dimana Elimelek tinggal, terjadi kelaparan. Saya mau katakan hari ini bahwa ada satu alasan yang dapat kita belajar dari firman Tuhan, bahwa Elimelek ini hidup di dalam zaman hakim-hakim. Nah, saya akan bukakan coba slide yang terakhir ya, slide nomor 14. Dikatakan begini, ada satu kejadian kelaparan itu, ataupun satu hal yang kesulitan demi kesulitan yang terjadi pada orang Israel ketika zaman hakim-hakim, itu disebabkan karena pola hidup orang Israel pada zaman itu. Dikatakan begini, pola hidup Israel zaman hakim-hakim, Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Umat Israel diserahkan ke dalam tangan musuh-musuh mereka dan berseru minta tolong kepada Yahweh. Kemudian Yahweh Elohim membangkitkan seorang pemimpin, hakim-hakim. Roh Tuhan, roh Yahweh turun atas pemimpin itu. Pemimpin itu mampu mengalahkan musuh dan ada damai di tanah itu. Wah, hakim-hakim yang memerintah. Kemudian setelah ada damai, untuk beberapa waktu orang Israel melakukan apa yang baik dan menerima berkat Yahweh, tetapi kemudian kembali lagi melakukan hal yang jahat dan mengulangi pola di atas lagi. Makanya kenapa di area berkat, di tanah perjanjian itu, kok sepertinya kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan itu selalu ada. Karena pada zaman itu pola hidup orang Israel seperti itu. Diberkati, aman, malah menyembah berhala, melakukan apa yang jahat. Kemudian ketika sudah mengalami kesesakan, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kirimkan seorang pemimpin, hakim untuk memimpin orang Israel pada waktu itu. Kemudian oke, pulih lagi, tetapi kemudian balik lagi seperti itu namanya Kristen tobat kumat. Jadi sekarang ngerti ya, bahwa oh itu yang terjadi. Begitu juga ketika kita tinggal di dalam suatu bangsa, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, ada kesulitan di tengah-tengah bangsa ini. Kemudian secara mendunia kita lihat akibat adanya pandemi, maka banyak hal yang terjadi, krisis terjadi, kematian terjadi, dan kita ada di tengah-tengahnya. Tetapi hari ini, melalui firman Tuhan, kita mau hidup dalam berkat Tuhan, agar kita bisa menjadi berkat, oleh karena kita perlu belajar bagaimana kita tetap ada di area berkat, sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi. Jadi hari ini saya ingin ingatkan begini, saya sudah sampaikan tentang pola hidup Israel zaman hakim-hakim. Nah, kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Nah, kita jangan menggunakan pola yang sama seperti Israel pada waktu itu. Diberkati, oke, udah mantap, udah oke, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian timbul kesesakan, kita bergumul lagi, datang kepada gembala, doakan saya dengan banyak hal, kemudian udah enak lagi, balik lagi, ya. Kalau orang bilang itu, apa ya, geblek lagi ya. Kurang lebih kayak begitu. Tetapi hari ini, saya sudah sampaikan ini, berarti kita harus tidak lagi berperilaku seperti orang Israel pada zaman hakim-hakim. Bayangkan saja, dalam kitab hakim-hakim itu tercatat, dikatakan ada 12, bahkan ada satu hakim yang tidak terlalu diakui, dikatakan 12 hakim-hakim. Berarti betapa orang Israel itu hidupnya semau-maunya.
seenak-enaknya. Ya ini kan hidup saya mau ngapain juga terserah. Ketika Tuhan izinkan hal yang tidak enak terjadi, pergumulan, kesesakan diserahkan kepada musuh, mulai berseru-seru lagi. Kok kenapa Tuhan tolong? Karena Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham. Tuhan ingat apa yang sudah Dia katakan. Tetapi apakah kita harus seperti itu terus? Memiliki pola yang sama seperti Israel pada zaman hakim-hakim? Tidak ada kekerinduan kita agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi secara konsisten terus-menerus berkesinambungan. Sehingga orang melihat bahwa Yesus Kristuslah yang nyata dalam hidup kita. Mari kita belajar hari ini. Kita kembali lagi kepada slide yang ke-8. Yang perlu kita belajar hari ini, yang pertama, belajar mengerti kehendak Tuhan. Di dalam 2 Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali kepada Elimelek, kembali kepada keluarga ini. Saya katakan, ini keluarga yang memiliki nama baik di lingkungannya. Keluarga yang memiliki keuangan atau finansial yang baik. Makanya ketika Naomi kembali, banyak orang berkata, Naomi kah itu? Jadi keluarga ini famous, cukup terpandang. Keluarga ini juga bukan orang yang miskin, tetapi orang yang berpunya, yang cukup berada pada zaman itu. Tetapi yang kita belajar hari ini, ada hal yang salah yang dilakukan oleh Elimelek. Dia membawa keluarganya keluar dari tanah yang Tuhan sudah tentukan. Apa artinya tanah yang sudah Tuhan tentukan? Itu berbicara tentang kehendak Tuhan bagi Israel pada waktu itu. Ketika ia keluar dari tanah yang Tuhan sudah tentukan, itu berbicara ia keluar dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, ketika kita menghadapi pergumulan sebagai bagian dari bangsa ini, pergumulan akibat pandemi, pergumulan mungkin di tengah-tengah keluarga, satu hal hari ini, yang pertama belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kalau hari-hari ini adalah jahat, bukan sekedar berbicara tentang kejahatan fisik, pembunuhan dan lain sebagainya. Tetapi juga hari-hari ini jahat dengan pola-pola yang ditawarkan kepada kita. Dengan cara-cara yang ditawarkan kepada kita. Yang sebenarnya akan membawa kita, menarik kita keluar dari kehendak Tuhan. Benar? Ketika kita keluar dari kehendak Tuhan, satu hal yang kita dapat belajar hari ini, Elimelek kehilangan semuanya. Bahkan juga dia harus mengalami kematian. Naomi yang merasakan semuanya, lost everything. Baik orang yang dikasihinya maupun semua harta miliknya. Dia kembali pulang, dibawa oleh Tuhan kembali pulang ke tanah perjanjian itu dengan tangan kosong. Walaupun kita tahu akhir ceritanya sungguh luar biasa. Ya, sampai mantunya itu bisa menikah dengan Boas. Dan kita tahu dari situlah terus sampai kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan,
Satu hal yang pagi hari kita bisa belajar mengerti kehendak Tuhan. Elimelek meninggalkan tanah perjanjian atau Kanaan yang merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan atas Israel. Ya, jadi tanah tersebut adalah perwujudan dari kehendak Tuhan. Jadi ada kehendak Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan wujudkan. Ini loh perwujudannya. Pada waktu itu adalah tanah perjanjian. Dari kisah hidup Elimelek ini kita belajar bahwa ketika menghadapi keadaan yang sulit, kita tidak boleh menggunakan cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan untuk mengatasinya. Nah, di sini kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Kita perlu memahami dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan untuk mengatasinya. Saya katakan hari-hari ini jahat, karena itu ada pola-pola yang ditawarkan oleh dunia, yang sepertinya bagus, yang sepertinya oke, tetapi semua ujungnya menuju kepada kebinasan, kepada kesengsaraan, kepada kehilangan. Kita lanjutkan lagi. Sebab apapun kelihatannya, cara-cara tersebut justru akan membuat permasalahan hidup kita semakin rumit. Benar? Saya juga mengalami juga. Kita lanjutkan lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendekatlah pada Tuhan. Biarlah Dia memberikan hikmat-Nya kepada kita, sehingga kita mampu melewatinya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang kita rindukan. Bukan di dalam pergumulan kita melakukan atau menggunakan cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita mau ketika kita ada dalam pergumulan, dalam kesulitan, maka yang kita lakukan adalah cara yang berkenan kepada Tuhan. Seandainya, ya, atau ini sebenarnya sudah pasti ya, kalau Elimelek dan Naomi tinggal di area berkat, area tanah perjanjian itu, ya dapat dikatakan bahwa tidak akan terjadi seperti itu. Ya, karena dalam kurun waktu itu Tuhan melakukan banyak hal bagi orang Israel di tanah perjanjian itu. Tapi seringkali kita seperti Elimelek. Kita ingin menggunakan cara atau solusi yang kita anggap baik. Padahal solusi itu membuat kita keluar dari kehendak Tuhan. Dan ketika kita keluar dari kehendak Tuhan, yang terjadi adalah kita kehilangan segalanya. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam area berkat Tuhan? Yang kedua, jangan tawar hati di masa kesesakan. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kembali lagi kita kepada cerita Elimelek ini. Berarti ketika dalam kesesakan yang dialami oleh Elimelek dan keluarga, sehingga ada satu keputusan yang diambil untuk meninggalkan tanah perjanjian, tanah Israel itu. Ada keadaan di mana kesesakan itu terus-menerus membuat Elimelek menjadi orang yang lemah, kecil kekuatannya, sehingga pola-pola yang ditawarkan oleh dunia itu dia terima. Dia lihat Moab begitu baik. Dia lihat Moab memberikan satu harapan. Keputusan yang dilakukan oleh Elimelek bukan serta-merta, tetapi satu keputusan dengan perenungan yang lama sekali. Keadaan orang Israel pada zaman hakim-hakim kita sudah tahu. Polanya seperti itu. Diberkati, berbuat jahat lagi, bertobat, kemudian Tuhan pulihkan, begitu lagi. Sampai dikatakan banyak hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan pada waktu itu. Jadi banyak kesesakan, kesulitan yang terjadi oleh karena bangsa ini sendiri, oleh karena orang Israel ini sendiri. Dan yang kita perhatikan yang kedua,
Kenapa akhirnya Elimelek harus mengambil keputusan tersebut? Tentu ada pergumulan yang hebat juga yang terjadi. Mungkin pada saat mereka belum memiliki anak, mereka masih bisa bertahan. Mereka masih bisa melihat dengan hal-hal yang baik. Mereka masih melihat kepada Yahweh Elohim. Nah, kemudian dikatakan, Elimelek, kita lihat struktur keluarganya dulu, ya. Kita lihat, kita baca, kemudian kita perhatikan. Elimelek memiliki arti adalah Elohim adalah raja. Ya, kata Melek ini banyak digunakan. Abimelek, Ben Melek, ya, karena menunjukkan Melek itu kedudukan. Ya. Yohanes, Stefanus, wah, dan lain sebagainya. Ya, cuma saya saja yang tidak punya nama baptis, ya. Tony saja. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita lihat struktur keluarganya. Naomi artinya menyenangkan, wah, manis. Karena itu ketika dipanggil Naomi lagi dia nggak mau. Ketika pulang dengan tangan kosong, panggil aku Mara, artinya pahit. Ya, dulu kamu kenal aku sebagai Naomi yang artinya manis, menyenangkan. Tetapi aku kembali dengan tangan kosong. Maka jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku Mara, pahit, kepahitan, kesedihan. Kemudian kita perhatikan lagi nih di awal-awal keluarga ini. Bagaimana kesesakan itu membuat mereka akhirnya mengambil keputusan. Bukan saja mengenai orang Israel, kelakuannya yang menyebabkan Tuhan mendatangkan murkanya, hukumannya bagi orang Israel pada zaman hakim-hakim. Tetapi ada kesesakan yang terjadi. Kita lihat lagi. Dikatakan mereka mempunyai 2 orang anak. Mahlon, dalam bahasa Ibrani-nya memiliki arti bahwa sakit-sakitan. Kemudian Kilion, dalam bahasa Ibrani dikatakan lemah. Berarti Elimelek dan Naomi mempunyai anak yang lahir pada waktu itu. Yang satu itu dikatakan sakit-sakitan. Sehingga dinamakan Mahlon. Kemudian yang kedua dikatakan Kilion. Berarti anak yang kedua lahir itu dalam keadaan lemah. Bukan sakit-sakitan, mungkin lemah secara fisik, lemah secara mental, kita tidak tahu. Atau kecerdasannya yang kurang. Ini keluarga daripada Elimelek, Naomi dengan kedua anaknya. Oleh karena itu, ketika mereka memperhatikan keadaan orang Israel, bangsanya yang memiliki kelakuan yang selalu jahat di mata Tuhan, bertobat kemudian kembali lagi berbuat jahat. Kemudian terjadilah kelaparan yang hebat, membuat mereka berpikir, bagaimana seharusnya saya harus bersikap. Sementara satu sisi, keluarga juga mengalami pergumulan yang hebat. Anak-anaknya yang dilahirkan dalam keadaan sakit-sakitan dan lemah. Inilah kesesakan yang dialami oleh keluarga ini. Akhirnya mereka berpikir mencari hal yang baru. Kalau stay di tanah ini tersebut, menurut mereka pada waktu itu tidak memberikan harapan. Kemudian bagi anak-anakku juga tidak memberikan satu harapan. Karena apa? Anak-anak yang terlahir dariku adalah anak-anak yang memiliki kekurangan. Kalau kita tahu orang Israel itu selalu melihat kepada hal yang bibit, bebet, bobot. Ya, harus yang bagus-bagus. Kalau kita perhatikan keputusan Naomi untuk memberi izin anaknya menikah kepada orang Moab, itu pun memiliki alasan. Padahal Naomi juga tahu bahwa tidak boleh ada kawin campur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kau mengalami pergumulan yang sama atau hal yang berbeda yang membuat engkau mengalami kesesakan seperti keluarga ini. Tetapi dapat saya katakan hari ini, jangan tawar hati di masa kesesakan. Elimelek, Naomi mengalami tawar hati.
Sehingga kecillah kekuatannya. Ketika kecil kekuatan kita, maka pola-pola dunia yang ditawarkan akan kita terima dengan kita berpikir, kami hanya mencari solusi yang terbaik bagi keluarga kami. Kami hanya mencari solusi yang terbaik untuk bisnis kami. Kami mencari solusi yang terbaik untuk masa depan kami. Tetapi firman Tuhan ingatkan, ketika kita ada di area berkat Tuhan, yang pertama, ya, supaya kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Ketika di area berkat, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, ada kesesakan terjadi. Yang kedua, jangan tawar hati di masa kesesakan. Kita jangan biarkan hati kita menjadi tawar, sehingga kekuatan kita menjadi kecil. Kekuatan apa? Kekuatan mempercayai Tuhan. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Terus menerus kesesakan itu menekanmu. Firman Tuhan hari ini katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau memiliki Tuhan yang hidup. Di dalammu ada Roh Kudus, Roh kuasa, Roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Engkau terlahir di dalam Yesus Kristus, ditempatkan pada area berkat, bukan area kutuk, di mana berkat Tuhan selalu ada atas hidupmu. Kalaupun ada kesesakan hari ini adalah suatu proses pembelajaran. Mungkin di masa lalu ada hal-hal yang kita kurang belajar, sehingga Tuhan tempatkan kita, izinkan hal itu terjadi, supaya kita belajar, agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang sesuai, yang cocok hatinya dengan hati Tuhan. Amin. Jadi kita mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Memang di dalam kesesakan, itu seperti orang kena COVID, narik nafas pun susah. Ya, ingat, ada kreditan. Aduh, anak saya gimana nih? Ya, udah seperti orang asma. Ya, nafasnya udah pendek-pendek. Ya, benar Pak Dede? Ya. Yang punya bisnis dalam masa pandemi juga sama. Aduh, kredit bank, ya, udah jatuh tempo, bunganya sekian, ya, income tidak ada. Nah, sama kesesakan itu terjadi. Tetapi hari ini, yang kedua kita mesti belajar, jangan tawar hati di masa kesesakan. Amin. Amsal 3 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Artinya apapun yang ingin kau lakukan, cari dahulu kehendak Tuhan. Apapun yang ingin kau kerjakan, carilah dulu perkenanan Tuhan. Tuhan, apakah ini yang kau mau? Apakah ini yang kau ingin aku kerjakan? Sama seperti Daud, saat dia ingin mengejar Amalek itu, dia berdoa kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Jadi ada keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Ada kerinduan kita untuk melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Karena dalam Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, seperti Elimelek melihat Moab, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kita belajar, tetap kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tetap kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun depan boleh krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi
ketika kita mau belajar mencari kehendak Tuhan, tetap kuat dalam masa kesesakan, saya percaya ada hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam situasi seperti itu, orang akan melihat bahwa dalam hidup kita, Yesus Kristus nyata. Amin. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, supaya kita tetap ada di dalam area berkat Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak lagi sanggup kita pikirkan. Satu hal yang mesti kita lakukan. Yang ketiga, ingatlah selalu kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini satu firman yang luar biasa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali di dalam masa kesesakan kita, di dalam pergumulan kita seringkali melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kasihnya, kebaikannya kita suka lupakan. Ini Tuhan hidupku, kesesakanku, kesulitanku, tolong aku Tuhan. Pernah enggak kita berdoa, bersyukur, Tuhan, di waktu-waktu lalu pemeliharaanmu sempurna. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang luar biasa. Engkau juga akan sanggup dan terus memelihara hidupku dengan baik. Waktu kami dalam pergumulan, satu hal yang saya pernah sharing dengan salah seorang anak Tuhan. Pergumulan itu seringkali saya bawa dalam doa. Saya coba berbicara kepada Tuhan tentang kesesakan itu. Tetapi sepertinya tidak ada sesuatu jawaban. Kemudian ketika saya mulai merenung lagi, lebih baik saya bersyukur. Saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Ada pengurapan dari Tuhan yang memenuhi hidup saya. Pengurapan itu berbicara tentang apa? Kekuatan untuk melihat dengan iman. Bahwa hal ini mampu engkau lewati. Hal ini dapat terselesaikan. Jadi bukan kita membawa pergumulan kita terus menerus sehingga kesesakan itu terus menekan kita. Kita belajar hari ini, kita melihat kesesakan kita, tetapi kita akan berada dalam posisi memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Maka di situ ada kekuatan, kemampuan, ada mata iman yang membuat kita sanggup untuk melewati semuanya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita mesti ingat selalu kasih dan kebaikan Tuhan. Naomi dikatakan pasca kematian kedua anaknya, 10 tahun mereka tinggal di tanah Moab itu. Naomi dikatakan kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi pada waktu itu mungkin sama seperti kita. Diproses untuk melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dengan kurun waktu yang panjang. Ada di antara kita masih membutuhkan waktu lagi untuk diproses melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Untuk sekedar mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita seringkali membutuhkan waktu lama. Mungkin ada 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada 10 tahun seperti Naomi ini. Saya tidak tahu, mungkin juga ada bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan lebih dari 10 tahun, mungkin 30 tahun, bahkan sudah uzur pun masih bingung. Bagaimana dengan kita hari ini? Jangan sampai waktu kita terbuang. Hanya kita ada di dalam situasi yang hanya memikirkan kesesakan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, ingatlah selalu kasih dan kebaikan Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Pasca 10 tahun, Naomi mau pulang ke tanah perjanjian itu. Sebab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi kalau kita coba bikin satu komparasi perbandingan. Orang Israel yang masih tinggal, yang tidak keluar dari tanah perjanjian itu. Kemudian Elimelek, Naomi yang sudah keluar, dia mengalami banyak kehilangan. Tetapi akhirnya dia harus kembali lagi. Berarti orang-orang yang ada di tanah perjanjian itu, walaupun ada kesesakan, karena kesalahan, akhirnya ada hukuman, tetapi di situ ada kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena Tuhan punya satu hal yang sebenarnya kita harus mulai rasakan, harus mulai kita renungkan. Itu Tuhan mengasihi kita, Bapa mengasihi kita. Apalagi sampai diberikan anaknya yang tunggal. Ini satu pembuktian. Kita meninggalkan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan. Tuhan selalu terus mencari kita, melawat kita supaya kita kembali. Tetapi persoalannya, apakah kita harus menghabiskan waktu seperti Naomi selama 10 tahun? Ataukah kita mau belajar untuk kita keluar dari semuanya ini menjadi pemenang? 10 tahun, bukan waktu yang pendek. 10 tahun itu Naomi belajar untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu di dalam Rut 1 ayat ke-6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Sayang, hanya mendengar. Sementara orang-orang yang masih tinggal di tanah perjanjian itu, orang-orang yang ada di tanah yang Tuhan sudah tentukan itu, bukan mendengar tetapi mengalami. Ya, mengalami. Naomi baru mendengar. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apa kita hanya mendengar, kemudian baru berkemas-kemas, oh saya mau. Sementara yang lain sudah berkata, saya mengalami. Mau pilih yang mana? Yang mendengar saja atau mengalami? Ya, kalau saya maunya mengalami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Jadi kita belajar hari ini bahwa yang ketiga, supaya kita hidup dalam area berkat Tuhan, ingatlah selalu kasih dan kebaikan Tuhan. Sekalipun kita ada dalam kesesakan, dalam pergumulan yang hebat. Jangan buang-buang waktu seperti Naomi. 10 tahun baru hatinya itu remuk dan mulai melihat kepada kebaikan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Ketika musim jelai itu tiba, orang-orang yang ada di tanah Israel itu mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sementara Naomi hanya baru mendengar. Mungkin hari ini ada di antaramu yang hanya baru mendengar, tetapi hari ini cepat bergerak supaya engkau mengalami, cepat berkemas supaya engkau mengalami berkat yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Kembali mengerti kehendak Tuhan. Kalaupun ada kesesakan, mari kita puji dan sembah Tuhan. Supaya kita bukan hanya mendengar, tetapi mengalami. Amin buat firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Bapa pada kita. Katakan, besar kasih Bapa pada kita. Kita ulang dari awal, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Bapa pada kita. Besar kasih Bapa pada kita. Sembah Dia, katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan dengan iman, besar kasih Bapa pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Sembah Dia. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur akan kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu mengingat akan kasih kebaikan-Mu Tuhan. Penuhkan kami hari ini, penuhkan kami dengan Roh-Mu, pengurapan-Mu yang baru. Lawan setiap pribadi kami hari ini Tuhan. Oh haleluya. Katakan lagi, ku takkan lupa, ku takkan lupa. Kami sembah Engkau, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam kesesakan kami, tangan-Mu selalu terulur kepada kami, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk melewati semuanya. Amin. Ku takkan lupa, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya lawan kami Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Bapa pada kita. Sembah Dia, sembah Dia. Kami mau selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau selalu ingat kebaikan-Mu.
haleluya. Dalam segala kesesakan kami Tuhan, dalam segala pergumulan kami hadapi, kami mau terus menjadi pribadi yang kuat. Karena itu Tuhan, Roh Kudus tolong kami, agar kami selalu ada dalam kehendak-Mu. Kami selalu ada di dalam koridor-Mu ya Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, kami hanya mau semua yang terjadi dalam kehidupan kami berasal dari Engkau. Lawat setiap pribadi kami yang mulai lemah, mulai goyah Tuhan, lawat. Penuhkan dengan Roh-Mu. Penuhkan dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes. Kalau Engkau hari ini dalam pergumulan yang hebat menurut-Mu, terasa sulit tangan-Mu terangkat kepada Tuhan. Terasa sulit Kau mengucapkan apa-apa lagi. Datanglah kepadanya. Sembah Dia. Katakan, Tuhan, Kau lebih besar dari perkara yang aku hadapi. Yesus, Kau lebih besar dari segala pergumulan yang aku hadapi. Sebagai orang percaya yang selama ini sudah mengenal, aku tidak mau aku kehilangan banyak waktu hanya oleh karena kesesakan yang aku alami. Aku tidak mau seperti Naomi yang harus menghabiskan 10 tahun itu hanya untuk mengingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Tetapi hari ini aku mau dapat mengingat. Karena itu hari ini setiap roh jahat yang menghalangi, hari ini aku patahkan kuasa-Mu dan aku usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus Kristus. Dan saat hari ini sukacita-Mu Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Oh, urapan-Mu yang baru terus memenuhi kami semua. Hati kami selama ini terblok, sulit untuk mengucap syukur, sulit untuk memuji dan menyembah-Mu. Hari ini hati kami menjadi hati yang siap memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Bapa pada kita. Besar kasih Bapa. Besar kasih Bapa pada kita. Sekali lagi besar kasih. Besar kasih Bapa pada kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu Tuhan. Engkau maha baik. Engkau senantiasa mengasihi kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hidup dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memang ada kalanya kami juga hidup keluarga kami terpuruk Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengenalkan pada pengertianmu sendiri. Kami pegang itu Tuhan. Di saat masa-masa lalu kehidupan keluarga kami juga sempat terpuruk. Terima kasih Tuhan. Namun Engkau senantiasa menggandeng kami. Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati keluarga kami.
Tuhan, kami juga teringat kepada saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini hadir di tempat ini, atau yang mengikuti ibadah online. Tuhan, jangan meninggalkan mereka juga Tuhan, sebagaimana Tuhan juga sudah menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu. Masa depan kami Tuhan Engkau sudah jamin. Karena itu sekalipun tahun 2023 kami mendengar akan ada resesi, namun kami lebih percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati pada Bapak Pendeta Tony Setiawan Tuhan, yang sudah dengan sepenuh hati menyampaikan firman ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati kesehatannya, berkati untuk kehidupannya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimanapun Pak Tony tempatkan, biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa menyertai kebaktian ini dari mulai awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Tony Setiawan. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan untuk pujian persembahan kita akan naikkan pujian tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. 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 Baik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gereja secara langsung maupun juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online lewat Zoom dari rumah
Ada sedikit pengumuman untuk kita bisa pagi hari ini. Diingatkan untuk Bapak Ibu Saudaraku terkasih bahwa minggu yang akan datang di tanggal 18 Desember ibadah pagi itu tidak ada. Ya, dicatat. Ibadah paginya tidak ada, tetapi dirubah ke jam 5 sore. Jadi minggu yang akan datang di tanggal 18 Desember 2022 kita akan sama-sama merayakan Natal. Jadi tanggal 18 jam 5 sore itu perayaan Natal gabungan GBI Cibunar dan Hikmah. Jam 5 sore. Mari buat kita semua jemaat Tuhan, kita sama-sama didukung dalam doa supaya semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar semuanya. Tuhan berikan cuaca yang terbaik, cerah, tidak ada gangguan dari hujan karena ini sudah musim penghujan ya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga semua jemaat Tuhan bisa dengan penuh sukacita datang dari rumah, berangkat dari rumah sampai ke gereja dalam keadaan kondisi yang baik semua tanpa ada gangguan dari cuaca hujan. Dan kita juga berdoa supaya keamanan juga terjamin dengan baik semuanya dan penuh dengan sukacita kita bisa merayakan Natal di tempat ini bersama-sama. Jemaat GBI Cibunar dan Hikmah. Puji Tuhan. Dan juga buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang masih mau ingin membantu dana Natal masih bisa ya? Ya, masih bisa, nanti bisa disampaikan kepada bendahara itu Saudari Feby. Nah itu saja pengumumannya, ada mungkin pengumuman tambahan? Oke, iya. Dan yang sekolah minggu? Udah ya? Nanti kalaupun ada pengumuman tambahan dari sekolah minggu untuk orang tua nanti bisa disampaikan ya lewat grup. Itu saja dan petugas untuk minggu depan sudah ditentukan untuk pelayan Natal gabungan GBI Hikmah dan Cibunar. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Nanti untuk doa syafaat dan juga doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony Setiawan. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau dengan seluruh keberadaan kami. Kami menyadari betul, hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan. Kau sudah melakukan lebih dari segala-galanya. Bahkan hidupmu telah Engkau berikan. Kami bersyukur untuk semuanya. Karena itu pagi hari ini kami hanya bisa berkata, terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak terbatas kuasa-Mu. Kau sudah membuat kami menjadi orang yang ada di dalam area berkat-Mu, dibenarkan, dikuduskan, bahkan dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang layak untuk memasuki kehidupan yang kekal. Kami juga bersyukur bahwa kehidupan kami di bumi ini, kami melihat begitu banyak penyertaan-Mu, kebaikan-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali melupakan itu semua. Saat hari ini kami mau berdoa bagi bangsa ini. Tuhan tolong Indonesia dalam menghadapi Pilpres ataupun tahun depan dengan situasi ekonomi, situasi keadaan yang berbeda. Berikan hikmat pengertian kepada pemerintah negeri ini. Biarlah semuanya dapat mengerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan. Hal-hal yang jahat, yang buruk, yang dirancangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dipakai oleh kuasa kegelapan. Hari ini kami batalkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami merebut Indonesia hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah tatanan ekonomi, tatanan sosial, politik, budaya, semuanya dapat menjadi hal yang terbaik. Bangsa ini dapat membawa kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Saat hari ini ya Bapak, kami juga berdoa siapapun pemimpin negeri ini untuk Pilpres yang akan datang. Kehendak-Mu yang jadi. Amin. Dan yang bukan kehendak-Mu kami tolak patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat hari ini kami juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, pelosok-pelosok daerah. Tuhan tolong dalam pergumulan mereka, biarlah mereka tidak menjadi tawar hati, tetapi mereka tetap bersemangat
melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah melupakan. Saat hari ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di dalam persiapan untuk perayaan Natal. Kami mau bukan sekedar ibadah rutinitas, tetapi ada kuasa ibadah yang tercurah. Orang-orang yang mengkoordinir, yang terlibat menjadi panitia Tuhan urapi hari ini. Dan biarlah saat hari ini kuat kuasa Roh Kudus turun atas mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan, sama halnya seperti mempersiapkan satu kemah suci, yaitu semuanya berasal dari Engkau. Sehingga benar-benar apa yang diperbuat, apapun yang nanti dinyanyikan, apapun yang disampaikan, semuanya berasal dari Engkau. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Seluruh kebutuhan yang ada kami percaya. Sama halnya dengan gereja-Mu ada sejak lama. Pemeliharaan-Mu begitu nyata. Begitu juga berkat-berkat-Mu terus berlimpah bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gembala sidang kami Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kalaupun ada kelemahan pada tubuhnya, Tuhan kami percaya rancangan Tuhan yang indah. Biarlah gembala sidang kami tetap menjadi berkat, menjadi suara gembala yang hidup, yang memberikan kekuatan, motivasi bagi kami semua. Bagi staf pengembalaan Tuhan urapi. Biarlah apapun yang kami kerjakan, sampaikan kebenaran firman Tuhan, benar-benar keluar dari hati-Mu saja. Dan kami sebagai hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Kau mau. Bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang lelah Tuhan Engkau hiburkan, segarkan, membawa kami ke padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lindungi kami semua. Kendaraan kami pakai, tempat-tempat kami lalui, orang-orang kami jumpai semua. Lindungi semua dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya oleh darah Tuhan Yesus Kristus, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Terima kasih untuk semuanya ini. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Bapa menyinari engkau dengan wajahnya. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan dari Tuhan Roh Kudus. Menyertai engkau, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.